Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga sejahtera. Pada saat pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur karena kami masih dapat beribadah pagi ini. Hanya Engkau yang dimuliakan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau ada usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Haleluya, Engkau kuatku Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, haleluya, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, gagah perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Di hidupku, glory haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
Kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami ada dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, kami menyiapkan roh, jiwa, dan tubuh kami di hadapan Engkau. Inilah kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji Tuhan bersorak-sorak, saya akan membacakan di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-13 atau 14. Berbunyi demikian. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Haleluya. Tuhan baik bagi kita pagi ini. Oh haleluya. Sukacita surga hadir di rumah Anda semua pagi ini. Terimalah dengan iman. Bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih, amin, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita,
sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita telah menerima sukacita surga, sukacita bukan sekedar sukacita, tapi Tuhan melengkapi kita dengan kuasa, amin. Siapapun yang di rumah pada saat pagi hari ini dalam keadaan situasi susah, merasakan tidak nyaman, ada persoalan-persoalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengatasi hal-hal yang ada di dalam kehidupan Anda. Anda merdeka pagi ini. Puji Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Terimalah kuasa dari yang maha tinggi. Puji kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terima kuasa Allah. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Saya beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku Tuhan. berdiri dengan iman Glory haleluya. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku. dengan iman saudara, kuasa Allah hadir di tengah rumah Anda. Berdiri dengan iman Engkau diberkati oleh Tuhan. dalam Yesus Haleluya. Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Meti Malu. Mari kita menyiapkan hati kita di dalam hadirat-Nya. Karena kita sudah bersukacita di dalam Dia, kita menerima kuasa, maka kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita tahu kita menjadi orang-orang yang diberkati pagi ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Glory, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Haleluya, bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Haleluya. Yesusku, ku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya Haleluya. padamu. Dimuliakan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur karena kehadiran-Mu di tengah puji-pujian umat-Mu. Kami bersyukur karena kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Segala mata karalam ayasa. Glory, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami mau duduk tenang dan diam. Kami mau membukakan panca indera rohani kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan apa yang sudah kami suarakan dalam puji-pujian umat-Mu. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih. Kami menutup pintu bagi setiap siasat iblis, roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang mau mencuri firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hidup kami. Kami menjadi kuat di dalam Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita tahu Tuhan sudah memberkati kita sudah banyak memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bawa pada pagi hari ini, yaitu tentang keraguan. Apakah saudara pernah meragukan tentang Allah? Atau apakah saudara pernah meragukan iman saudara tentang Allah? Kita semua hampir mempunyai pengalaman yang sama tentang keraguan ini. Satu saat saudara, anak saya datang kepada saya dan dia bertanya kepada saya, "Mama, apakah kita ini semua akan selamat?" Karena banyak keyakinan yang mengatakan bahwa kami akan selamat. Lalu saya hanya mengatakan, coba kamu baca di dalam Injil Yohanes. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga atau yang bertemu dengan Bapa Surgawi kalau tidak melewati aku. Jadi inilah yang saya pegang, yang Mama pegang, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia mengatakan, "Akulah jalan yang menuju kepada kehidupan. Akulah jalan kebenaran." Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin memberikan kepada saudara 4 hal bagaimana keraguan itu datang dan membuat kita seringkali berusaha untuk bagaimana caranya mengatasi ini. Yang pertama, keraguan datang ketika kita mulai salah dalam mengerti atau salah mengerti. Keraguan datang ketika kita salah mengerti tentang apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Ada banyak firman atau kata-kata atau seluruh Alkitab berbicara tentang Tuhan. Dan kalau kita meragukan ketika kita salah mengerti, maka itu akan terjadi sesuatu yang sangat memungkinkan kesulitan yang besar. Keraguan datang ketika salah mengerti apa yang dilakukannya atau apa yang telah dilakukan Tuhan. Contohnya saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang keempat dan kelima, di situ dikatakan bahwa ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Dalam ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini dalam ayat 4 dan 5 ini, ular itu berkata kepada perempuan ini atau kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati."
Padahal Hawa berkata, kalau aku makan dari buah ini, aku akan mengetahui hal yang baik dan jahat. Dan itu adalah suatu larangan. Lalu ular itu berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wah saudara, dengan kata-kata yang sedemikian itu, ular itu berkata lagi, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Nah saudara-saudara, setelah kata-kata itu dilontarkan oleh ular itu, dia mulai melihat, wih bagus sekali ini buah ya. Menarik sekali ini buah. Dia terus memandang kepada buah yang terlarang itu. Di sanalah ada satu keraguan terjadi. Ya. Barangkali betul ya apa kata ular itu. Kalau saya makan buah ini, saya akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan jahat. Wow, saudara, begitu menariknya sampai terjadi keraguan. Lalu di dalam ayat yang ke-6, di sini dituliskan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah itu dan dimakannya. Saudara yang kekasih, waktu dia memakan buah itu, dia tidak mau sendiri. Karena dia mengasihi suaminya, dia berikan itu kepada suaminya. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Manusia itu menjawab. Kepada siapa saudara dalam ayat 12 dan ayat 13? Manusia itu menjawab. Artinya di sini Adam itu setelah makan buah itu saudara, kemudian mereka melihat, wah, mereka tidak berbusana dan mengambil daun ara lalu menyemati daun ara itu dan membungkus tubuhnya lalu mereka bersembunyi. Dengan sendirinya apapun yang terjadi, saudara, Allah harus berurusan dengan ciptaannya manusia yang sebenarnya dia begitu menghargai, mengasihi karena ciptaannya itu mulia di hadapan Allah. Tetapi sekarang ketika Allah datang dan mencari Adam, dia berkata, di manakah engkau? Saudara, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Mereka lalu maka aku memakannya. Demikian yang dituliskan oleh firman Tuhan. Sesuai dengan kata yang pertama tadi tentang keraguan. Keraguan itu datang ketika kita salah mengerti tentang apa yang sudah dikatakan oleh Allah. Saudara yang kekasih, Hawa pada waktu itu, saudara-saudara, sangat meragukan dan akhirnya kita melihat ayat yang dipegang oleh Hawa itu menjadi bukan patokan lagi. Dia mengikuti
apa yang dikatakan oleh ular itu. Puji Tuhan. Kalau kita melihat saudara, keraguan yang terjadi pada Hawa ketika ia salah dalam mengartikan. Banyak kali saudara, di dalam hidup kita juga demikian. Sebelum suami saya dipanggil oleh Tuhan, saya mengambil ayat di akhir tahun yang mengatakan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai seterusnya. Lalu saudara, saya dengan beberapa hamba Tuhan, saya dengan saudara-saudara, maaf, saudara saya membaca ayat itu berulang-ulang. Saya mengimani ayat itu. Saya percaya bahwa ayat itu akan menjadi rema dan akan menjadi kenyataan bahwa orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan itu akan terjauh dari penyakit sampar dan tulah tidak akan mendekat. Namun kenyataannya, saudara-saudara, suami saya harus pulang. Bagaimana dengan sikap saya, saudara? Apakah saya meragukan firman Allah? Tidak, saudara. Saya tahu segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan. Saya tidak meragukan. Saya tahu firman Allah itu benar dan tidak pernah salah. Tetapi kita juga harus tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagian yang kedua, saudara. Setan menggunakan cara untuk melawan Yesus. Kenapa saudara? Saya mengambil contoh tentang Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 11. Saudara, setan itu menggunakan cara untuk menjatuhkan, untuk membuat Tuhan Yesus supaya dia ragu. Saudara-saudara, dalam ayat 9 dari pasal 4 di situ dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Mengenai engkau siapa? Mengenai Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Wow, saudara. Bukankah ini firman Tuhan? Ya, itu ditulis di dalam firman Tuhan. Itu benar. Apa yang dikatakan oleh setan itu benar, saudara. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, mungkin saudara juga mempunyai pengalaman dalam kehidupan di saat-saat sekarang ini. Pengalaman apa, saudara? Mungkin saudara ada yang pagi hari ini mengalami putus dalam pekerjaan. Lalu saudara bertanya, mengapa saya harus dirumahkan? Saya harus di PHK. Di mana itu? Tuhan yang berjanji akan memberkati, menolong, membukakan jalan. Saudara, ini bisa-bisa membuat sebuah keraguan. Dan mungkin juga ada yang berkata, mengapa saya sakit? Dan saya tidak sembuh-sembuh dari sakit saya ini. Mengapa saya harus dioperasi? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan?
kepada saya. Saudara-saudara, kita lihat juga ada banyak pendeta hamba Tuhan yang berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Tapi sampai sekarang ini, saudara, corona itu tidak pernah habis. Ya, saudara-saudara, bisa kita menjadi ragu tentang doa-doa yang dipanjatkan. Tapi saudara, kita tidak boleh berlarut di dalam keyakinan yang kita pikirkan. Ya, saudara. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada setan? Dia mengusir setan itu. Dia tidak mau tunduk kepada kuasa setan itu yang menyuruh dia jatuhkan diri. Saudara, kalau Tuhan Yesus mengikuti apa yang dikatakan oleh setan supaya dia menjatuhkan diri, saudara, maka hilanglah, habislah misi daripada Tuhan. Hilanglah, saudara, datangnya Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Puji Tuhan, saudara. Kalau demikian kita melihat keraguan itu akan membawa kita kepada pencobaan dan akan terjadi pemberontakan di dalam diri kita. Banyak contoh di dalam Alkitab, saudara. Karena keraguan, maka mereka, saudara, jatuh ke dalam pencobaan. Dan dalam pencobaan itu banyak yang memberontak kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak siap dengan siasat iblis atau setan ini, kita akan menjadi korban, saudara. Kalau kita tidak siap. Kita harus siap mengantisipasinya dan siap untuk menghadapinya. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kita mempunyai kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk mengantisipasi cara kuasa setan untuk menjatuhkan kita. Kita harus siap bahwa keraguan itu akan membawa kita kepada pencobaan. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini, kembali saya akan mengatakan kepada yang pertama tadi tentang keraguan datang ketika kita meragukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, para rasul-rasul. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 8, di situ ada peristiwa yang terjadi tentang Filipus. Filipus itu, saudara, dia dipakai oleh Tuhan. Luar biasa, dia mengadakan mujizat. Kuasa Allah memakai Filipus, saudara. Dan pada saat itu, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-18 saya akan membacakan, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu ditumpangi tangannya dan mereka, saudara, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi kita melihat Tuhan memakai Filipus dengan luar biasa. Orang-orang yang datang mencari dia ditumpangi tangan, didoakan, sembuh. Nah sekarang saudara, banyak yang percaya pada waktu itu, termasuk ada seorang tukang sihir, saudara, yang bernama Simon. Waktu itu, saudara, waktu Filipus menumpangkan tangan, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Simon berkata, saya juga pengen, saya juga kepingin kuasa itu. Ini ada uang, kasihkan saya uang itu. Kasihkan saya kuasa itu.
kuasa Roh Kudus itu. Supaya kalau saya juga menumpangkan tangan, maka mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Apa yang dikatakan oleh Filipus? Yang pada waktu itu juga dia bersama-sama dengan Petrus. Dikatakannya demikian, saudara. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya dengan uangmu. Binasalah kiranya bersama-sama dengan uangmu. Karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara, kita melihat di sini. Simon itu mengikuti apa yang diberitakan tentang Allah, tentang Yesus. Dan dia juga percaya. Padahal dia seorang tukang sihir. Saudara yang kekasih. Hanya saja saudara. Cara dia berpikir itu mudah sekali. Gampang sekali untuk dia menjadi ragu. Dia bukan anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, saudara. Dia mudah sekali jadi ragu. Apa yang dilihat itu, dia merasa, wah sudah, oke, saya juga bisa. Saya punya uang banyak, berikanlah kuasa itu kepada saya. Saudara yang kekasih, kita akan lanjut bagian yang keempat. Apa yang telah dilakukan kalau kita ragu? Apa yang kita harus lakukan kalau kita ragu? Saudara, saya sekali lagi akan katakan kepada saudara. Saudara-saudara, keraguan harus kita akui kalau datang keraguan itu. Kita harus kalau ragu, saudara, kita harus mengakui, waduh, saya mengalami keraguan tentang ini. Dan kalau kita tahu bahwa itu akan membawa kita kepada pencobaan yang berat, bahkan nantinya kita akan, saudara, bisa menjadi memberontak. Karena saudara-saudara kita terbawa kepada arus keraguan itu. Oleh karena itu harus dengan secepatnya saudara. Harus dengan secepatnya kita lawan. Wah, kita lawan lagi, kita berpikir lagi, kita mempunyai banyak ayat yang di dalam firman Tuhan dituliskan, lawanlah musuhmu, lawanlah iblis. Kalau itu merupakan suatu keraguan. Saudara, kita juga harus sadar saat itu kita lebih percaya pada diri kita sendiri daripada Allah kita. Apa yang kita pikirkan itu menurut kita itu betul. Padahal saudara, kita keluar dari firman Allah. Oleh karena itu saudara, janganlah kita tidak bertumbuh. Janganlah kita tidak bertumbuh. Simon itu baru saja mengikut Tuhan. Ya saudara. Dan dia begitu ingin sekali mencapai yang terbesar. Ingin mencapai kuasa seperti Rasul Petrus dan Filipus, saudara. Tetapi kondisinya itu masih baru. Dan di dalam Kisah Rasul, saudara bisa baca di situ. Petrus itu sampai berkata, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Bukan karena uang kita bisa memperoleh anugerah atau karunia Allah. Saudara yang kekasih, oleh karena itu mari saya mengajak saudara pada pagi hari ini. Mari kita bertumbuh
di dalam iman. Simon harus bertumbuh, masih panjang perjalanan. Ya, kalau saudara mempunyai firman Tuhan yang terbatas, saudara-saudara harus berusaha lebih dekat kepada firman Allah, lebih rajin membaca firman Allah. Biarlah Roh Kudus mengurapi saudara. Juga kita harus meningkatkan, saudara-saudara, doa-doa kita. Dan kalau Tuhan berkenan, nanti kita bisa lagi beribadah bersama-sama. Kita akan juga mengadakan ibadah doa-doa bersama-sama. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Mungkin saya bisa mengatakan lagi kepada saudara bahwa keraguan itu datang karena kita mulai salah mengerti. Keraguan datang ketika kita salah mengerti tentang apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada Hawa, tidak boleh, tetapi keraguan datang. Keraguan datang ketika salah mengerti apa yang dilakukan. Saudara, mari kita perhatikan ini. Keraguan datang, saudara, karena saudara-saudara kita tidak mempunyai kekuatan. Iblis atau setan akan datang menggunakan cara-cara yang melawan kehendak Tuhan. Jangan jauh-jauh, Yesus sendiri dilawan, saudara. Kemudian bagian yang ketiga dikatakan, saudara, bahwa keraguan itu datang karena kita memang ada di dalam keraguan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, saya akan katakan orang Kristen yang sehat adalah orang yang melawan keraguannya dengan cepat dan menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara, selesailah renungan pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara supaya saudara belajar lebih banyak firman Tuhan, maaf saudara. Supaya kita akan berjalan dan menang atas setiap keraguan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sudahlah usai renungan pada pagi hari ini. Mari saudara kita simpan firman Allah di dalam hati kita. Kita bukan menjadi orang yang ragu terhadap firman Allah. Ragu terhadap Allah yang kita sembah. Percayalah saudara bahwa Allah akan menolong saudara dan saya di dalam setiap persoalan hidup. Dia menjamin saudara dan saya tidak perlu ragu. Kita akan bersama-sama naikkan pujian dan kita akan masuk di dalam doa. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Amin. Untuk selamanya kita tidak akan pernah ragu. Dialah penolong dalam hidup saudara dan saya.
semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan pemberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan lagu ini. Penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, 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 sahabat. amin. Dialah sahabat saudara. Hidupku, Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. 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 Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus, Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Kami tidak ragu Tuhan, kami tidak ragu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan ini adalah makanan bagi jiwa kami, pertumbuhan bagi kerohanian kami.
di mana saja saudara-saudara yang kami kasihi ini Tuhan, yang sedang duduk bahkan yang sedang berdiri, Tuhan Engkau melihat. Mereka semua telah datang di tempat ibadah ini dan mereka telah memberikan apa yang terbaik bagi Engkau. Marilah Tuhan Engkau tolong supaya di dalam perjalanan hidup kami ini kami tidak merasa lagi ragu Tuhan. Kami ada di dalam keyakinan bahwa sesungguhnya Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Engkau yang akan memberi kami jalan keluar dalam setiap keraguan-keraguan. Engkau akan memberikan kami keberanian untuk melawan. Dan kami boleh memegang firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Dan kami sudah bersama-sama merasakan bagaimana jaminan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh doa kami sudah kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah Minggu Raya pada saat hari ini. Dan saya beriman kepada Tuhan bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Glory haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Di penghujung ibadah raya ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya ibadah raya ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami sebuah kekuatan untuk tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Untuk tetap terus dan berharap kepada apa yang Tuhan sudah rentangkan di dalam tahun hidup kami. Dan kami tahu Immanuel, Engkau tetap menyertai kami. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan, sidang jemaat
yang pada saat pagi hari ini dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, dalam keadaan susah Engkau hiburkan, dalam keadaan lemah Engkau yang menguatkan. Ketika mereka menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup, Engkau adalah sumber jalan keluar bagi mereka semua. Dan kami mengucap syukur. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi, terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.